Hai Jimuders, perkenalkan, nama saya Wilma Cordelia Izak. Saya akan menjadi dosen kalian untuk kelas pengantar manajemen dan manajemen pemasaran. Video ini khusus untuk kalian semua yang berjiwa muda, kreatif, dan tidak henti untuk belajar. So, kepoin terus ya video-videonya. Hai, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Oke, kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang pengertian manajemen dan apa sih pengaruhnya bagi suatu organisasi. Penasaran kan? Nah, organisasi yang saya maksud sebelumnya yaitu bagaimana sekelompok orang mempunyai tujuan yang sama dan dia membuat suatu strategi yang tepat untuk visi dan misi awal organisasi mereka dibentuk dan dibangun. Ya, jadi apa sebenarnya fungsi dari manajemen terhadap suatu perusahaan atau organisasi? Sama seperti apa yang saya lakukan saat ini, teman-teman. Saya butuh untuk naik ke atas, sehingga saya harus melewati anak tangga. Dan itulah fungsi dari manajemen, membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan mereka, visi dan misi. Lalu, fungsi manajemen selain membantu tujuan dari perusahaan, dia pun mampu membuat suatu perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Satu lagi ya, pada saat kita mau ke atas, akan sangat banyak hal yang kita temui. Salah satunya berbagai pihak yang berbeda pendapat dan berbeda visi dan misi. Contoh, stakeholder. Yang kedua, pemerintah. Bagaimana caranya untuk kita bisa menyamakan perbedaan visi dan misi itu terhadap perusahaan atau organisasi kita? Kita butuh yang namanya manajemen. Yuk, sama-sama kita ke atas. Nah, untuk mencapai ke atas, suatu perusahaan atau suatu organisasi membutuhkan elemen yang sesuai, yaitu lingkungan atau environment. Dalam organisasi, kita perlu tahu ya, bahwa lingkungan atau environment itu tidak selalu mendukung jalannya suatu organisasi yang kita miliki. Sehingga kita harus mampu membedakan lingkungan yang sangat berpengaruh langsung ataupun yang secara tidak langsung. Ada 3 hal yang perlu diingat oleh seluruh organisasi atau perusahaan dimanapun perusahaan itu berada. Yang pertama adalah lingkungan yang pertama secara internal. Yes, ini yang penting ya teman-teman. Lingkungan internal yang saya maksud di sini adalah karyawan kita, staf kita, atau bagaimana strategi manajemen kita dijalankan dalam perusahaan kita sendiri. Lalu yang kedua, yaitu perusahaan membutuhkan dukungan dari lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ada yang berdampak secara langsung, namun ada pula yang berdampak secara tidak langsung. Lalu mana yang sangat penting untuk kita perhatikan dari ketiga lingkungan ini dalam perusahaan? Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang mendukung dan apa saja yang tidak mendukung secara langsung. Selanjutnya kita akan bahas contoh-contohnya dan aplikatifnya. Ya, dan untuk contoh-contoh dan aplikatif dari lingkungan internal dan eksternal, saya akan jelaskan sebagai berikut ya teman-teman. Jika kita berbicara tentang lingkungan internal, maka kita berbicara tentang apapun yang berhubungan langsung dan berdampak langsung pada suatu perusahaan maupun organisasi tersebut, yaitu karyawan kita,
manajer, bahkan sistem yang kita lakukan di dalam perusahaan atau orang-orang yang bekerja dengan kita. Mengapa itu penting dan itu menjadi faktor internal? Karena apapun yang terjadi di dalam perusahaan pasti akan menghasilkan suatu output atau hasil yang akan nampak, baik dan buruknya. Berarti kita berbicara tentang dampak lingkungan secara internal dan langsung. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang faktor lingkungan eksternal. Nah, untuk satu ini ada dua hal yang perlu diingat ya. Faktor eksternal yang pertama adalah task environment. Task environment itu berarti kita berbicara tentang lingkungan tugas. Lingkungan tugas contohnya seperti ini. Bagaimana suatu perusahaan atau organisasi melihat pesaingnya? Bagaimana suatu organisasi dan perusahaan melihat dari sisi customer dan supplier yang tersedia? Jadi bisa dikatakan beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu berdampak langsung terhadap organisasi kalian, walaupun dia ada di luar organisasi. Sampai sini paham ya teman-teman? Yang terakhir, dari sisi lingkungan eksternal, yaitu adalah lingkungan eksternal namun dia tidak berdampak langsung kepada suatu organisasi. Contoh adalah suasana politik. Lalu yang kedua adalah suasana atau nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kenapa tidak berdampak langsung? Karena dia hanya berdampak beberapa waktu setelah dan akhirnya akan kembali lagi. Berdampaknya hanya pada saat transaksi terjadi, tapi tidak berdampak secara jangka panjang. Jadi perbedaannya dengan yang pertama atau yang berdampak langsung. Kalau yang berdampak langsung, kita akan melihat jangka panjang efek dari lingkungan eksternal tersebut. Oke, selanjutnya jika kalian ada pertanyaan, silakan. Nah, bagaimana kalau dengan kondisi pandemik COVID-19 saat ini teman-teman? Tergolong faktor lingkungan yang mana bagi perusahaan atau suatu organisasi? Giliran kalian untuk menjawab ya. Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Dan agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya, tekan tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa untuk jempol dan subscribe-nya. See you Gmoders!